sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Juli Widiana, mahasiswa Krikanki angkatan 2018. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Akrom, selaku dosen bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dan melangkah memenuhi nilai UAS. Nah, saya juga ingin terima kasih kepada Pak Akrom karena telah membimbing saya selama 1 semester ini. Nah, jadi hari ini saya akan mengambil topik tentang pasar uang. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita mulai. Jadi yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Pasar uang itu adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Nah, jadi dalam instrumen keuangan itu terdapat pasar uang dan pasar modal. Namun banyak orang seringkali itu beranggapan kalau pasar uang dan pasar modal ini adalah sama, padahal keduanya sangatlah berbeda, di mana pasar uang itu menyediakan pinjaman dana dalam jangka pendek, sedangkan pasar modal itu berkaitan dengan surat-surat berharga atau investasi jangka panjang. Apa sih fungsi pasar uang? Pasar uang itu adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan individu-individu lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Jadi dengan kata lain, pasar uang itu mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai keperluan modalnya sendiri. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam pasar uang? Pihak yang terlibat dalam transaksi pasar uang baik sebagai investor maupun sebagai peminjam yaitu yang pertama, lembaga keuangan, yang kedua perusahaan besar, yang ketiga lembaga pemerintah, serta individu-individu yang terkait. Mengapa pasar uang sangat dibutuhkan? Alasan mengapa pasar uang sangat dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah karena banyaknya perusahaan serta individu-individu yang mengalami defisit karena ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit itu akan meminjam dana di pasar uang. Selanjutnya adalah instrumen pasar uang. Jenis-jenis instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang itu sebenarnya jenisnya itu cukup bervariasi, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 6 saja. Untuk penjelasan lebih mendetailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Instrumen yang pertama adalah Treasury Bills, di mana Treasury Bills ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Saat ini pemerintah Indonesia itu belum mengeluarkan Treasury Bills, namun direncanakan dalam jangka waktu dekat pemerintah itu akan mengeluarkan Treasury Bills. Nah, sistem jual beli di Treasury Bills ini, investor membeli Treasury Bills dengan diskon, dan apabila sudah jatuh tempo, keuntungannya itu adalah selisih antara harga diskon dengan harga nominal. Treasury Bills ini itu merupakan investasi paling aman dan tidak beresiko karena dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral itu sendiri. Instrumen yang kedua adalah commercial paper. Commercial paper merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Commercial paper ini adalah surat perjanjian untuk membayar kembali jumlah hutang yang diterima pada suatu tanggal tertentu. Hutang ini tuh sifatnya tanpa jaminan. Pasalnya, commercial paper ini memang lebih praktis dalam memperoleh modal usaha dibandingkan mengajukan pinjaman dengan bank. Oleh karena itu, commercial paper ini tuh cukup sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Instrumen yang ketiga adalah banker acceptance atau wesel tagih. Banker acceptance ini itu merupakan wesel berjangka yang ditarik oleh eksportir atau importir atau satu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata accepted di atas wesel tersebut dan memprosesnya. Jadi dengan kata lain, bank yang menerima dan memproses wesel tersebut itu memiliki suatu janji atau jaminan tak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal aset tersebut pada saat jatuh tempo. Hal tersebut berarti bank yang bersangkutan itu akan menjamin eksportir dan investor dalam pasar uang internasional dari kemungkinan adanya gagal bayar. Instrumen keempat adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam satu jumlah, jangka waktu, dan dengan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito ini berbeda dengan deposito tabungan.
Sertifikat deposito ini lebih condong ke arah investasi, yang merupakan simpanan nasabah dengan tingkat suku bunga tertentu. Sertifikat deposito ini biasanya diperjualkan sebelum jatuh tempo. Instrumen kelima adalah sertifikat Bank Indonesia, atau biasa disingkat dengan SBI. SBI ini merupakan surat berharga atas unjuk dan rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Seperti namanya, SBI ini merupakan surat berharga terbitan Bank Indonesia yang menjadi bukti utang jangka pendek, yaitu berkisar antara 1 bulan sampai 3 bulan yang dilakukan dengan sistem diskonto. Yang terakhir adalah instrumen ke-6, yaitu surat berharga pasar uang atau yang biasa disingkat dengan SBPU, yang merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Nah, SBPU ini merupakan instrumen pasar uang dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh bank lalu ditandatangani oleh nasabahnya. Umumnya, surat berharga ini adalah surat jaminan pelunasan dari pihak nasabah kepada pihak bank. Jadi, bank itu memiliki hak untuk memperdagangkan SBPU ini di pasar uang. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai pasar uang. Apabila ada salah menjelaskan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.